Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Dwi Rahayu, NPM 2024 122 0019 dari kelas TIB. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang diampuh oleh dosen Bapak Badrit Tamam MKom. Judul presentasi saya adalah bus sistem yang akan membahas pengertian bus sistem, jenis bus, serta cara kerja bus sistem dan dalam komputer. Yang pertama yaitu pengertian dari bus sistem. Jalur komunikasi dalam komputer menghubungkan CPU dan memori dan perangkat input atau output, mengirimkan data dan sinyal kontrol. Jadi, bus sistem adalah jalur komunikasi utama yang digunakan untuk menghubungkan seluruh komponen di dalam komputer. Bus ini memungkinkan terjadinya pertukaran data, alamat, sinyal kontrol antara perangkat seperti CPU, memori utama yaitu RAM, serta perangkat input dan output. Tanpa adanya bus sistem, masing-masing komponen komputer tidak dapat saling berkomunikasi. Oleh karena itu, bus sistem dapat diibaratkan seperti jalan raya yang menghubungkan berbagai bagian komputer agar dapat bekerja seperti terintegrasi. Bus sistem juga berperan penting dalam menentukan kecepatan dan kinerja komputer, karena semua proses pengelolaan data harus melewati jalur ini. Semakin baik dan efisien bus sistem, maka semakin optimal pula kinerja komputer secara keseluruhan. Nah, dalam sistem komputer, bus sistem tidak hanya terdiri dari satu jalur aja, tetapi melainkan berbagai menjadi 3 jenis utama. Pembagian ini dilakukan agar setiap fungsi komunikasi dapat berjalan lebih teratur dan efisien. 3 jenis bus sistem tersebut adalah bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Nah, masing-masing bus memiliki peran dan tugas yang berbeda. Namun, ketiganya saling bekerja sama dalam setiap proses yang dilakukan komputer. Tanpa kerja sama ketiga bus ini, CPU tidak akan mampu mengambil data, memprosesnya, maupun mengirimkan hasil ke perangkat lain. Oleh karena itu, ketiga jenis bus ini merupakan bagian yang sangat penting dalam arsitektur komputer. Bus data yaitu mengirimkan data antar komponen. Dan yang kedua bersifat dua arah, bidireksional. Dan yang ketiga, lebar bus mempengaruhi kinerja. Yang artinya, bus data adalah jalur yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antar komponen komputer. Data yang dikirim dapat berupa angka, huruf, instruksi program, maupun hasil pengelolaan data. Bus data bersifat dua arah, artinya data dapat mengalir dari CPU ke memori atau perangkat output dan sebaliknya dari memori atau input menuju CPU. Hal ini memungkinkan terjadinya komunikasi timbal balik antar komponen. Lebar bus data misalnya 8 bit, 16 bit, dan 32 bit atau 64 bit sangat mempengaruhi kecepatan pemrosesan komputer. Jadi, semakin lebar bus data, semakin banyak data yang dapat dipindahkan dalam satu waktu, sehingga kinerja komputer menjadi lebih cepat. Nah, di sini juga ada bus alamat.
yang fungsinya untuk mengirim alamat data, bersifat satu arah, menentukan lokasi memori. Dan bus alamat ini adalah jalur yang digunakan untuk mengirim alamat lokasi data yang ingin diakses oleh CPU. Alamat ini menunjukkan posisi data di dalam memori atau perangkat input dan output. Jadi, bus alamat bersifat satu arah, yaitu hanya dari CPU menuju memori untuk perangkat lainnya. Hal ini karena hanya CPU yang memiliki tugas untuk menentukan data, mana yang akan diambil atau disimpan. Jumlah jalur pada bus alamat menentukan kepastian, dan yang artinya memori maksimal yang dapat diakses oleh komputer. Semakin banyak jalur bus alamat, semakin besar pula kepastian kapasitas memori yang dapat digunakan oleh sistem komputer. Bus kontrol. Nah, bus kontrol di sini ada dua ya. Dan yang pertama mengatur jalannya proses dan yang kedua membawa sinyal kontrol. Contohnya seperti read, write, interpret. Jadi, bus kontrol berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas yang terjadi di dalam sistem komputer. Bus ini membawa berbagai sinyal kontrol yang diperlukan agar setiap proses berjalan dengan benar. Contohnya, sinyal pada bus kontrol antara lain yaitu sinyal read untuk membaca data dan wait untuk menulis data serta interrupt untuk menghentikan sementara proses tertentu. Sinyal-sinyal ini memastikan bahwa setiap komponen bekerja sesuai dengan perintah CPU. Dengan adanya bus kontrol, jadi tidak terjadi dengan adanya bus kontrol tidak terjadi benturan atau kesalahan dalam proses pengelolaan data. Bus kontrol berperan sebagai pengaturan lalu lintas agar semua proses berjalan secara terkoordinasi dan aman. Terus yang terakhir di sini ada cara kerja bus sistem. Nah, cara kerjanya itu ada 3. Yang pertama itu CPU mengirimkan alamat melalui bus alamat, dan yang kedua data dikirim melalui bus data, dan yang ketiga bus kontrol mengatur prosesnya. Yang artinya cara kerja bus sistem dimulai ketika CPU menentukan data yang akan diakses. Data melalui bus alamat menunjukkan memori atau perangkat input dan outputnya. Jadi, setelah alamat data ditemukan, proses pengiriman atau pengambilan data yaitu dilakukan melalui bus data. Dan selama proses ini berlangsung, bus kontrol mengirimkan sinyal yang mengatur apakah data akan dibaca atau ditulis. Jadi, ketiga bus tersebut bekerja secara bersamaan dan saling mendukung satu sama lain. Dengan kerjasama bus data, bus alamat, dan bus kontrol, sistem komputer dapat beroperasi secara efisien dan terkoordinasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.